Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-24 dari Kitabul Jihad, yaitu babu raddil muhajirina ilal ansar manaihahum minasyajari wath thamar hinastaghnu anha bil futuh. Bab tentang kaum muhajirin mengembalikan kepada kaum ansar manaihahum. Manaih itu jamak dari manihah. Bisa yang dimaksud pemberian, yakni pemberian lepas lah, kayak kebun dikasih, binatang ternak diberikan, atau maksudnya supaya dimanfaatkan, diambil hasilnya. Minas syajar, yaitu pohon, wathamar, dan buah, hinastaghnu anha, ketika mereka merasa cukup darinya, bil futuh, dengan sebab beberapa kemenangan, yakni karena mereka mendapat banyak ghanimah, maka kemudian pemberian atau pinjaman tadi dikembalikan kepada kaum Ansar. Baik, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang hadis ini. Jadi pada waktu kaum muhajirin datang ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasul diantaranya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Nabi katakan ta'akhau fillahi akhwain. Bersaudaralah kamu di dalam agama Allah ini dua saudara. Nah, sahabat Ansar itu orangnya baik-baik gitu. Akhirnya di antara sahabat Ansar itu ada yang memberikan kepada saudaranya, saudara angkatnya dari kaum muhajir tadi, kebun. Ambil dululah Pak hasilnya. Ada yang mereka pinjami ternak yang bisa diperah air susunya, pakai dululah. Ada yang diberikan gitu saja, yakni supaya dimanfaatkan, diambil hasilnya. Ada juga kayak mirip dengan musaqah, yakni yang dulu kita bahas. Apa ya, kalau orang kampung maro, digarap lalu dapat separuh. Jadi ada beberapa macam tadi itu. Ada juga yang dikasih saja hasilnya, itu Rasul. Siapa yang lakukan itu? Ibunda dari Anas, yaitu Ummu Sulaim. Jadi dia biasa memberikan hasilnya saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika keadaan kaum muhajirin semakin baik, pinjaman tadi mereka kembalikan lagi. Insya Allah, jadi dua-duanya baik dan dua-duanya dipuji oleh Allah. Nah, tentang kaum Ansar ini Allah puji juga. Alladzina tabawwa'ud dara wal imana, yaitu orang yang tinggal di negeri itu, tinggal di dalam keimanan sebelum mereka. Jadi banyak di antara kaum Ansar yang lebih dulu masuk Islam dibanding dengan kaum muhajirin. Karena dulu pada waktu Bai'atul Aqabah mereka minta da'i, minta guru lah. Rasul kirim dua orang, yaitu Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, dua orang ini yang menyebarkan Islam di Madinah. Jadi banyak yang masuk Islam lebih dulu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Masya Allah, belum pernah ada ya kecintaan seperti ini antara
kalau pakai istilah sekarang pribumi dan pendatang begitulah barangkali apa. Ini belum pernah ada. Kenapa ikatannya begitu kuat? Karena yang mengikat adalah akidah, yang mengikat adalah Islam. Baik, kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Apa mereka berkelebihan? Enggak juga. Pada mereka juga ada khososoh, sebetulnya mereka juga membutuhkan. Ya karena ukhuwah tadi. Ukhuwah yang dibangun atas dasar iman, atas dasar akidah. Nah, ini sangat kuat sekali. Nah, kaum muhajirin juga dipuji oleh Allah. Itu yang di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ini tentang sedekah. Jadi, buat orang-orang fakir yang terkurung di jalan Allah. Nah, itu kaum muhajirin. La yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak bisa cari nafkah di muka bumi, enggak bisa cari rizki. Waktunya habis untuk hijrah, habis untuk jihad di jalan Allah. Jadi sampai nggak sempat cari rizki. Dan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu mengira mereka itu kaya karena mereka menjaga diri. Jadi sungguh pun mereka miskin tapi nggak suka begini, enggak. Minat ta'afuf ta'rifum bisimahum, engkau Muhammad kenali tanda-tanda mereka, yaitu la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu tidak minta-minta kepada manusia dengan cara memaksa, menyecar. Jadi kalau terpaksa minta ya minta, nggak dikasih ya sudah. Jadi dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya mari kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Hadis 1159. Haditsu Anas bin Malikin radhiyallahu an. Qal, Anas berkata, lamma qadimal muhajirunal madinata min Makkah. Tatkala kaum muhajirin datang ke Madinah dari Makkah. Walaysa bi aidihim, nggak ada di tangan mereka, yakni mereka nggak punya apa-apa. Wa kanatil ansaru ahlal ardi wal aqar. Sedangkan kaum Ansar pemilik negeri itu juga memiliki kebun-kebun. Faqasamahumul ansar. Lalu kaum Ansar tadi berbagi dengan mereka. Bagaimana cara pembagiannya? Ada yang ala ayyu'tuhum thimara amwalihim kulla'am, yaitu untuk memberikan kepada mereka buah-buahan dari harta mereka, yakni hasil kebun mereka, kulla'am, setiap tahun. Wa yakfuhum al-amal wal ma'unah. Jadi ada, menurut para ulama itu ada yang modelnya begini, pokoknya setiap panen dikasih lah gitu. Dan mereka mencukupi mereka dari bekerja dan dari beban, ya ini cuma dikasih aja, nggak pakai disuruh kerja. Tapi ada juga yang dengan syarat ikut membantu bekerja itu. Nah sekarang ibunda Anas, wa kanat ummu Anas Ummu Sulaim, dan ibunya yaitu ibunda Anas atau yang biasa dipanggil Ummu Sulaim. Kanat Ummu Abdillah ibni Abi Thalhah, adalah dia itu Ummu Abdillah ibni Abi Thalhah, ibu Abdillah bin Abi Thalhah. Maksudnya begini, ibunya Anas itu biasa dipanggil Ummu Sulaim, ibu Sulaim, janda kan. Nah, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Anas ini umurnya 12 tahun. Lalu oleh ibunya ini diserahkan kepada Rasul. Ya Rasul, ini pembantumu. Jadi Anas tuh jadi khadam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah. Khadam Rasul ya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya. Allah berikan kepada Anas umur yang panjang.
Menurut satu riwayat dia itu sahabat yang terakhir meninggal. Dan dia ngalamin itu, lihat anak cucunya jumlahnya 125. Kalau ngelihat anak Rasulullah berarti kan umurnya panjang ya. Nggak tahu berapa biang tuh. Dapat 125. Nah, dia kaya gitu. Kaya, dan kalau orang lewat rumah Anas, orang katakan hadza qasru Anas, hadza qasru Anas. Ini istana Anas, istana Anas, villa Anas itu kan ya kalau orang sekarang. Masya Allah, ini apa, Anas bin Malik. Jadi ibunya tadi Ummu Sulaim, lalu menikah dengan Abu Thalhah. Menikah dengan Abu Thalhah, punya anak Abdullah yang dulu sudah kita kaji ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Yang di situ menceritakan tentang kesabaran Ummu Sulaim gitu. Baik. Jadi maka di sini dikatakan wa kanat ummuhu, dan ibunya yakni Ummu Anas, ibu Anas itu adalah Ummu Sulaim, yaitu Ummu Sulaim kanat Ummu Abdillah. Jadi ibunya yaitu Ummu Anas yaitu Ummu Sulaim adalah Ummu Abdillah, ibunda dari Abdullah bin Abi Thalhah. Jadi Abdullah ini adik dari Anas, seibu lain bapak. Fakanat a'ta ummu Anasin Rasulullah SAW idaqan. Nah, si ibunda dari Anas ini biasa memberikan kepada Rasul idaq, setandan korma. Maksudnya yang diberikan bukan ininya, bukan disuruh kelola kebunnya, ini enggak, hasilnya jadi kasih diberikan kepada Rasul. Itu yang biasa dilakukan oleh Ummu Sulaim. Fa'atahunnan nabiyyu umma Aiman. Nah, lalu Nabi berikan pemberian dari Ummu Sulaim itu diberikan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah maulatuhu, yaitu Umma Usamah bin Zaidin, maulatahu. Fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Aiman maulatahu, Umma Usamah bin Zaidin. Nabi memberikan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ya bekas budaknya, dan dia adalah ibunda dari Usamah bin Zaid. Jadi begini, Ummu Aiman ini ya berarti anaknya namanya Aiman ya. Nah, Aiman ini syahid juga akhirnya, dan dia Habasyiyah. Menurut beberapa ahli tarikh dia itu Habasyiyah, jadi keturunan Ethiopia. Tapi yang lain lagi katakan bukan. Kemudian dia itu salah satu tawanan dari pasukannya Abraha. Ini sih Ummu Aiman, berarti tua ya, tua. Nah, kemudian dia kan jadi yang dulu mengasuh Rasulullah SAW. Lalu akhirnya dimerdekakan oleh Rasul. Nah, kemudian oleh Rasul dinikahkan dengan Zaid bin Harithah yang dulu jadi anak angkat Rasul. Nah, dari pernikahannya dengan Zaid bin Harithah ini lahirlah Usamah. Jadi Usamah dan Aiman itu satu ibu lain bapak. Maka Nabi sangat menyayangi Usamah gitu. Baik, jadi di hadis ini dijelaskan fa'atahunnan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Aiman maulatahu Umma Usamah bin Zaid. Nabi memberikannya kepada Ummu Aiman, yaitu bekas budaknya, yaitu ibunda dari Usamah bin Zaid. Qala Ibnu Syihab. Ibnu Syihab katakan fa akhbaroni Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW ketika selesai lama faragha min qatli mana tadi anna Nabi SAW lama faragha min qatli ahli Khaybar, bahwa Nabi ketika selesai memerangi penduduk Khaybar. Ini perlu juga ya kita belajar lebih dalam bagaimana dulu Rasul dan para sahabat melakukan peperangan dalam perang Khaybar. Kisah-kisah itu luar biasa sebenarnya. Bagaimana Rasul dan para sahabat memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Orang-orang Yahudi yang sejak awal sampai saat itu terus menghasung orang-orang
Kalau sudah di Khaybar itu yang diasung terutama orang-orang Arab Badui untuk memusuhi Rasulullah SAW. Baik, perang dari pulang Khaybar, Nabi dapat rampasan perang. Fansarafa ilal Madinah. Nah, jadi kaum muhajirin banyak mendapatkan rampasan perang. Raddal muhajirun ilal ansari manaihahum allati kanu manahuhum min thimarihim. Maka kaum muhajirin mengembalikan kepada kaum ansar itu pemberian, yakni atau pinjaman mereka yang telah mereka berikan dari buah-buahan mereka. Jadi kebun-kebun yang dulu dipinjamkan lah. Jadi bukan kebunnya, tapi buahnya suruh ambil, dikembalikan lagi. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi idaqaha. Nabi pun mengembalikan kepada ibunda dari Anas. Nah, fa'ata Rasulullah SAW Umma Aiman makanahun min haitih. Lalu Rasulullah memberikan kepada Ummu Aiman untuk menggantikannya dari kebunnya. Itu maksudnya begini, nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Waktu diminta oleh Anas, karena Nabi dikasih oleh Ummu Sulaim. Nabi dikasih oleh Ummu Sulaim, lalu oleh Rasul diberikan kepada Ummu Aiman. Begitu mau diminta nggak dikasih sama Ummu Sulaim sama Ummu Aiman, karena dikira itu pemberian lepas gitu. Nah, lalu Nabi suruh kasih, lalu diganti oleh Rasul, diganti 10 kali lipat gitu. Baik, ini di hadis berikutnya dijelaskan. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nakhalat hatta iftataha Quraidah wan Nadir. Nah, adalah seseorang itu menjadikan untuk Nabi beberapa pohon kurmanya hingga Nabi menang terhadap Bani Quraidah dan Bani Nadir. Wa inna ahli amaruni an atiyan Nabi. Keluargaku, kata Anas, menyuruhku untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa as'alahu, supaya aku minta kepadanya alladzi kanu a'tauhu au ba'dah, yang telah mereka berikan kepadanya atau sebagian lah gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad a'tahu Umma Aiman, padahal Nabi sudah memberikannya kepada Ummu Aiman. Faja'at Ummu Aiman, lalu datanglah Ummu Aiman. Faja'alati thawba fi 'unuqi taqul, lalu baju itu diletakkan di pundakku sambil mengatakan kalla walladzi la ilaha illahu, sekali-kali tidak, demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia. La yu'tikahum wa qad a'taniha, demi Allah Rasul tidak akan memberikannya kepada kamu karena Dia sudah berikan kepadaku. Nah, ini karena Ummu Aiman mengira itu diberikan lepas itu. Au kama qalat, atau sebagaimana yang dia katakan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi mengatakan lagi kata, ya kamu saya ganti sekian lah. Jadi Nabi ngebaik-baikin si Ummu Aiman, sebab itu disayang sama Rasul yang dulu mengasuh Rasulullah SAW. Laki kata wa taqul kalla wallah, Ummu Aiman katakan enggak, demi Allah. Terus ditambah oleh Rasul hatta a'taha asyarata amsalih, hingga Nabi memberikannya 10 kali lipat darinya. Au kama qala. Baik, saya lanjutkan bab berikutnya. Babu akhdhit ta'am min aradil adu. Bab tentang mengambil makanan dari negeri musuh. Sebagaimana sudah kita bahas di awal, bahwa di hukum manapun seluruh dunia lah pada waktu itu, kalau namanya perang itu boleh merampas gitu kan ya. Dan rampas dalam Islam juga begitu, rampasan perang itu halal. Tapi perangnya perang li'i'la'i kalimatillah. Nah, itu nanti rampasan perang halal. Jadi ada yang disebut ghanimah, ada yang disebut fai, ada juga yang disebut salab, sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Nah, ini tentang makanan. Bagaimana kalau makanan? Begitu datang dapat rampasan nasi kebuli misalnya kalau sekarang itu. Apa boleh langsung dimakan? Boleh kalau makanan kayak begitu. Tapi kalau kayak
yang lain-lain kayak keledai negeri dalam perang Khaybar itu kan Nabi pernah larang, jangan. Nah Rasulullah SAW yauma Khaybar anil humuril ahliyah. Rasul di perang Khaybar itu melarang dari keledai negeri. Ternyata bukan karena diharamkan gitu. Di hadis lain dijelaskan karena lam yukhammas, belum diambil yang khumus, belum diambil yang 1/5. Kan di surah Al-Anfal fa anna lillahi khumusuhu walir rasul, yang 1/5 lillah wa rasul dan seterusnya. Baik, kita lihat hadisnya ini, hadis 1161. Hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala kunna muhasirina qasra Khaybar. Kami mengepung benteng Khaybar. Jadi Yahudi Khaybar itu bentengnya berlapis-lapis gitu. Nah, kisahnya itu sangat heroik lah dari para sahabat untuk menaklukkan Yahudi di Khaybar tadi. Faroma insanun bijirabin fihi syahmun. Lalu ada seseorang melempar geriba tempat yang terbuat dari kulit, fihi syahmun. Ternyata di dalamnya adalah lemak atau minyak. Nah, fa nazautu li akhudha. Aku pun segera ingin mengambilnya. Faltafattu, aku pun menoleh, fa idzan nabi. Ternyata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahyaitu min, aku pun malu terhadap Nabi. Ini kalau di Sahih Muslim dijelasin begini. Begitu geriba tadi isinya minyak, nasi Abdullah bin Mughaffal katakan saya nggak akan kasih yang lain. Ini khusus buat saya. Dia nggak tahu kalau di situ ada Rasul. Ternyata ada Rasul senyum. Rasul senyum, dia malu. Kenapa? Malu karena keserakahannya tadi. Dia pengen ini khusus buat saya nggak akan berikan kepada orang lain. Baik, dari hadis ini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama diantaranya adalah tentang kalau dapat rampasan makanan kayak tadi, berarti boleh saja langsung dimakan. Yang kedua, kan sembelihan orang Yahudi, Khaybar Yahudi, lemak. Bagaimana ini hukumnya? Nah, kalau kita lihat di surah Al-Maidah, memang makanan ahlul kitab dihalalkan. Lalu bagaimana kalau mereka tidak sebut nama Allah? Nah, sini ada ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang berpendapat bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal sebut nama Allah atau tidak. Tapi kalau sebut nama yang lain kayak sebut nama gereja, nama Al-Masih, maka menjadi haram. Yang satu lagi berpendapat sembelihan ahlul kitab halal kalau mereka sebut nama Allah. Saya lebih condong yang kedua tadi. Kenapa? Karena di surah Al-An'am Allah katakan secara umum, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Yang di Al-An'am 121 itu. Jangan kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya. Nah, di situ siapapun yang potong, mau ahlul kitab, mau muslim, kalau tidak sebut nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Itu wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Kalau yang disebut selain Allah, nah itu yang di Al-Baqarah dan di Al-Maidah. Yaitu wa ma uhilla li ghairillahi bih, atau wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla, sesuatu yang disebut bihi padanya, yakni pada waktu menyembelihnya. Apa yang disebut li ghairillah, selain Allah. Jadi kalau orang waktu sembelih yang disebut selain Allah, atau sebut Allah juga tapi sebut selain Allah, maka jadi haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, atau wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi sekali lagi, yang pertama dipotong tidak sebut nama Allah, itu Al-An'am 121. Kemudian yang disebut selain Allah juga haram. Atau wa ma dzubiha 'alan nusub, disembelih diperuntukkan buat berhala. Apa ini kalau di masyarakat kita? Sekarang alhamdulillah udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kalau mau bangun gedung, potong sapi, potong kebo. Iya, yang motong si ustadz. Cuma dipersembahkan untuk berhala, buat tumbal. Ya, ini termasuk dzubiha 'alan nusub, yang disembelih dipersembahkan untuk berhala. Baik, ini termasuk sembelihan-sembelihan yang diharamkan. Baik, mau saya lanjutkan, waktunya cukup nih.
Baik apa? Hadis sampai sini dulu lah. Mau saya lanjutkan, waktunya tinggal dikit apa? Hadis berikutnya panjang sekali. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak tahu ini, misalkan ada orang kita berkunjung ke rumah orang Nasrani, apakah makanannya kita perlu tanya dulu, Ustaz? Ya, deh. Kalau sekarang ya, ada orang ahlul kitab sebut nama Allah? Nggak ada kan? Orang Islam aja gua bandel, baca nggak sebut nama Allah. Nah, kalau motong ayam sambil ngerokok, gimana mau Bismillah? Ya kita juga harus apa? Harus hati-hati. Deh. Jadi nyari yang sembelian yang halal perlu hati-hati. Dan rupanya memang perlu edukasi lah buat para pemotong tuh. Bagaimana cara sembelih yang Islami. Nah, kayak ini, ntar kalau saya sebut jadi kurang bagus ya. Pokoknya adalah saya dulu ngajar di salah satu daerah. Ibu-ibu pada nanya, Ustadz, di daerah sini ayam itu rata-rata cuma ditusuk aja sini. Ini gimana hukumnya? Kenapa, Bu? Itu permintaan konsumen. Karena konsumennya di daerah itu mayoritas non-muslim. Jadi kalau dalam Islam itu sembelih itu supaya darahnya mengalir tuntas, uhriqadamu gitu. Nah, kalau non-muslim aja ternyata justru yang mereka mau darahnya nggak keluar. Nah, biar lebih gurih mungkin menurut mereka. Ini gimana hukumnya? Saya bilang ibu datang ke pasar aja, potong aja sendiri. Nah, jadi potong aja sendiri itu lebih ini. Sebab cara potong yang syar'i ya di samping sebut nama Allah. Yang kedua harus putus urat nadinya. Kalau cuma digigituin aja kan. Nah, ini masih banyak sekali, terutama yang saya tahu ayam banyak yang agak kurang hati-hati. Kalau kambing ini biasanya lebih hati-hati lah mereka, insya Allah lebih hati-hati. Nah, baik, jadi kalau untuk zaman sekarang kayaknya nggak ada lah orang Nasrani sebut Bismillah. Orang Islam aja pada nggak sebut. Ada itu yang bandel-bandel nggak mau sebut nama Allah. Saya kalau mau beli ayam kadang-kadang sampai agak bosan saya ingatkan, Bang, maaf ya, jangan lupa ya Bismillahnya. Iya be. Dan ada anak muda agak konyol juga, sering saya ingetin, tenang aja be, jangan kata Bismillah, surah Yasin anak bacain gitu. Ya iya, maksudnya jangan sampai lupa gitu. So kadang-kadang sambil ngerokok, sambil siul-siul, sambil potong ayam, ya nggak ada salahnya kan kalau kita ingatkan. Ya silakan potong. Tapi kalau misalnya kayak sekarang udah ada kayak ayam itu alat potong modern pakai mesin gitu, Ustaz. Ya. Iya, tinggal pencet tombolnya, tapi kalau baca Bismillah itu gimana? Iya, ya per ayam lah baca Bismillah. Bukan 100 ayam satu kali baca Bismillah. Iya, mau soal teknis itu terserah kita lah. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan syariah. Ya iyalah, jangan Bismillah. Ente kan ya. Ntar ente kerja di pemotongan ayam yang modern tadi, tugas ente baca Bismillah aja ya, Bismillah. Ya. Ya, fadhal, silakan. Dalam jihad itu kan riwayat Rasulullah, perang yang diikuti Rasulullah itu pernah saya dengar itu bahwa Rasulullah pernah diancam dan kemudian datang pertolongan Allah. Berbalik Rasulullah pegang, tapi kan sampai di situ gitu riwayatnya. Pertanyaan saya, Rasulullah pernah nggak membunuh dalam perang? Ya. Ya, pernah. Sekali aja dalam perang Uhud. Ya dalam perang Uhud. Jadi karena ini orang maksa mau bunuh Rasul. Akhirnya orang ini yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Jadi manusia yang sangat jahat itu yang membunuh Rasul atau yang dibunuh oleh Rasul, itu udah kebangetan itu kalau dibunuh oleh Rasul. Biasanya Rasul nggak ikut membunuh, tapi dalam perang Uhud tuh ada satu yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Deh jahatnya kelewatan.
Ya, fadhol, silakan. Tadi yang Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Baik, benar. Tentu kalau hanya sekedar persaudaraan secara Islam dalam keimanan, di Al-Quran juga sudah ada, mereka juga sudah paham. Pertanyaan saya, mungkin karena tidak ada penjelasan, kadang-kadang kepo aja nih, itu persaudaraan ini menimbulkan kemahroman nggak antara mereka? Oh enggak. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Persaudaraan itu sangat erat, sebagaimana tadi saya katakan tuh, sampai dipinjami kebun, dipinjami ternak dan seterusnya. Nah, sebelum turun ayat tentang waris, gitu. Sebelum turun ayat tentang waris, kalau si Ansor ini meninggal, si Muhajirin dapat warisan. Tadinya begitu, sampai turun ayat tentang waris wa ulul arham itu. Dan keluarga itu yang lebih layak untuk menjadi ahli waris. Baru setelah itu nggak dapat warisan. Tapi ya dekat, benar-benar dekat. Kayak contohnya Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Ya kayak saudara. Ya, suatu ketika Salman datang, Abu Darda nggak ada di rumah, istrinya yang ada, bajunya compang-camping gitu. Lalu ditanya kenapa. Nah, jadi udah kayak saudara kan, dikunjungi. Nih saudaramu si Abu Darda, dia nggak butuh dunia. Nah ini ada nginep di situ. Jadi ya benar-benar saudara, tetapi tidak lantas berpengaruh dalam masalah kemahraman. Karena kan saya pernah dengar ada ini Ustaz, ada bahkan orang Ansor yang memberikan istrinya. Menawarkan, tapi dia kan nggak mau. Abdurrahman bin Auf. Tapi nggak mau ya? Nggak mau, ya mungkin belum tahu hukumnya. Dan bukan menawarkan disuruh tidur sama istri, enggak. Karena ada juga kabarnya salah satu suku yang di pedalaman gitu, kalau ada tamu, untuk menghormati tamu tadi, istrinya yang paling muda disuruh tidur sama tamu tadi. Ini enggak model begitu, enggak. Saya punya istri 3 gitu. Nah, kalau kamu mau saya ceraikan salah satu. Nanti kalau idahnya sudah selesai, kamu nikah saja dengan dia. Nah dia nggak mau, tunjukin aja saya pasar. Jadi Allah memberikan kelebihan pandai berdagang, asal ada pasar hidup. Dan akhirnya nggak lama kemudian ada atharus sufrah, bekas warna kuning. Itu maksudnya za'faron, biasa yang mereka biasa pakai dalam pernikahan. Nggak boleh lagi pasar ya, mungkin karena pernikahan tadi apa. Kok ada bekas kuning? Kenapa ini? Saya udah nikah ya Rasul. apa maharnya? Ya sebesar biji-bijian emas. Gitu. Jadi yang lain-lain masih susah, dia sudah bisa nikah. Nah itu Abdurrahman bin Auf. Ya silakan. Padahal silakan. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa, potong aja sampai ini. Cuma kalau kita mau motong itu yang mesti dipersiapkan. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibahah, kata Rasul. Kalau kamu memotong, baguskan dalam memotong, yakni pisaunya yang tajam. Biasanya sampai masih hidup itu kan karena kurang tajam. Biasanya entok, biasanya kayak begitu. Ya nggak ada kata-kata begitu. Oh enggak, Nabi nggak katakan begitu. Kalau entok ya jangan kaget, emang dia kuat ya. Bagi yang pejantannya itu. Padahal udah udah putus urat nadinya. Kalau nggak dikurung itu dia terbang hilang, habis motong hilang, nggak jadi makan daging. Nah, itu bukan karena tidak putus, memang dia kuat. Nah, ya silakan. Betul silakan. Kalau makanan tadi Ustaz yang dari Yahudi Nasrani Ya. di zaman sekarang Ya. Kan sulit ya gitu. Saya pernah dengar bahwa ya kita
kita bismillah dengan waktu memakannya gitu ya. Seperti itu. Oh, itu bukan soal Yahudi Nasrani. Jadi Nabi pernah dikasih daging. Ya Rasulullah, dan mereka kan baru masuk Islam. Kita nggak tahu baca bismillah atau tidak. Nabi katakan kulu bismillah, katakan bismillah. Nah, berarti ini kaitannya dengan begini, kita datang ke satu daerah muslim lah. Mana ini misalnya di Madura sana lah misalnya, itu kan udah mayoritas muslim. Nah, kita nggak tahu potongnya bismillah atau enggak. Ya sudah, waktu makan saja kita baca bismillah. Tapi ketika kita datang ke daerah yang mayoritas non muslim, nah lain lagi, kita harus ekstra hati-hati. Jadi insya Allah begitu maksud hadis tadi. Kita berhadapan sama makanan non muslim gimana? Daging, potongan. Oh iya ya, harus hati-hati tadi, harus hati-hati. Itu tadi saya katakan bahwa non muslim kalau ahlul kitab di Al-Maidah kan dikatakan halal tuh. Tapi kalau mereka baca bismillah, nah itu yang di Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Ya memang tadi ada ikhtilaf, cuma saya lebih condong ke sana karena ayatnya tegas itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya. Itu dia yang tadi saya katakan, jangankan ahlul kitab sekarang, Yahudi Nasrani, muslim aja ya banyak yang bandel pada nggak baca bismillah. Mungkin kalau di sini Ustaz nggak terlalu berisiko lah ya. Ya. Yahudi Nasrani yang Ya, ya. Nah, kalau begitu kita ke luar negeri, Ya. taruhlah Amerika gitu ya. Oh, demi instan aja ya kalau di daerah seperti itu. Tapi belum tentu juga, Pak. Abang saya tuh lama di Guyana. Guyana kan sebelahnya Suriname. Kan maksudnya cuma 50-50 kan. Saya tanya gimana? Sebenarnya, oh enggak, sana mayoritas pejagal-pejagal itu Pak Haji. Jadi enggak ada selain muslim. Nah, itu yang muslim sama ini perbandingannya 50-50, ternyata malah lebih aman itu. Jadi yang punya pemotongan hewan itu Pak Haji rata-rata. Malah kita kadang-kadang ya ngeri. Yang penting kita sudah berhati-hati lah. Ya, silakan. Ya, fadhal. Ini dari acara yang haram gitu ya, bukan dari orangnya kan. Maksudnya begini, kalau makanan dikasih orang non muslim ngasih makanan juga nggak apa-apa, tapi bukan makanan berkaitan dengan upacara ibadat mereka, nggak apa-apa. Jadi kayak punya tetangga non muslim ngasih buah, boleh nggak? Boleh. Kalau buahnya habis dibuat persembahan, lain lagi. Jadi kalau buah-buah biasa dibeli buah di pasar dikasih tetangga ya nggak apa-apa. Nah demikian juga terhadap yang banyak melakukan acara-acara yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Demikian juga kalau yang dikasih itu makanan dari upacara tadi ya jangan. Tapi kalau dari yang lain ya nggak apa-apa. Zaman dulu suka nyolong sesaji apa ya, dulu belum tahu hukumnya gitu ya. ini termasuk madzubiha 'alan nusub itu yang dipersembahkan untuk berhala. Ya. Anda pernah dikasih makanan nih dari acara ulang tahun, Anda ambil makanannya tapi Anda kasih ke orang yang benar-benar membutuhkan gitu Ustaz. Yang haram diterima, haram juga diberikan. Udah mendingan nggak ikut-ikut kalau yang urusan gitu. Ya, ada lagi yang lain? Allah. Ustaz, Baik. kalau misalkan kita diundang Ustaz sama pernikahan seseorang, Ya. yang nikah ini contoh kerjaannya riba
ketahui gitu Ustaz. Makanannya gimana Ustaz? Gini aja deh, saya jawab secara umum aja deh ya. Bagaimana kalau kita diundang makan atau walimah ataupun yang kita tahu gitu. Kita tahu bahwa makanannya itu dari usaha yang haram. Ini tahu jelas gitu. Ya jangan kalau tahu haram. Nah, kalau ragu, nah itu ihtiyat. Kalau mau hati-hati silahkan. Sebab Rasul ajarkan kita untuk berhati-hati. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, menghadapi yang syubhat, famanittaqas syubhat faqadis tabara'a lidinihi wa irdihi. Yang jaga diri dari syubhat berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Yang melanggar, menjalankan yang syubhat, waqa'a fil haram. Maksudnya jatuh dalam perkara haram, maksudnya dikhawatirkan jatuh dalam perkara yang haram. Sikap yang terbaik syubhat dijauhi karena untuk berhati-hati. Kalau yang haram pastilah harus ditinggalkan. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.